Pakai apa? Pakai ayam. Pakai ayam ki harusnya tenang, itu sehat walafiat. Wih, kok bisa? Yang lainnya ada nggak? Masih ini ya, masih full. Alhamdulillah ya. Ustazah Nida doakan mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan baik dan gemilang. Termasuk itu nanti Ustazah nanyain juga deh. Salatnya gimana? Halo. Salatnya aman? Sip, gitulah. Ada yang udah bolong salatnya? Oke. Mengakui itu lebih baik daripada pura-pura nggak bolong ya. Baik. Mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi ya. Oke. Ustazah Nida mau nanya, siapa yang hari ini sudah berbuat baik kepada orang di sekitarnya? Orang di sekitar itu entah yang bapak, entah yang ibu, saudaranya, adik kakak, atau tantenya, bulenya, atau paman pak D-nya. Oke, gimana? Fahri, apa yang dilakukan dalam hal berbuat baik ini? Gak apa-apa, tidak harus besar ya. Bahkan kita hanya memberikan senyum kepada orang yang lewat aja itu sebuah kebaikan tuh. Sedekah. Membantu apa? Godok wedang. Masya Allah. Iya kan? Godok wedang kan? Alhamdulillah saat sahur. Habis subuh. Untuk apa? Mandi. Mandi Fahri apa mandi siapa? Mas. Kok Mas mandi pakai air panas kenapa? Sakit? Masih pagi. Sih. Bener. Jadi Fahri hari ini sudah berbuat baik pada Mas. Masya Allah, alhamdulillah, ini kebaikannya mudah-mudahan mendapatkan pahala berlipat ganda. Siapa lagi? Oke, Solihin, apa yang dilakukan hari ini? Kepada siapa dulu? Kepada ibu, bantu apa? Nyapu apa? Nyapu muka ibu apa nyapu halaman? Oh, nyapu lantai, iyalah ya. Lantai dalam rumah apa lantai di luar? Keren. Ada lagi? Ini yang tidak ngangkat tangan, apakah kebingungan aku tadi udah ngapain yo? Aku nggak ngapa-ngapain, pegang HP sih. Ayo, yang lainnya gimana? Apakah hari ini sudah berbuat baik kepada orang-orang terdekatnya? Dari 18 anak, baru 2 orang yang ngaku. Gimana? Enggak. Kamu enggak ngapa-ngapain? Oke. Enggak apa-apa. Sekarang pertanyaannya adalah ketika kalian di sekolah, apa yang sudah kalian lakukan? Atau perbuatan baik apa yang sudah kalian lakukan di sekolahan? Dan kepada siapa? Aku. Tadi Solin sudah, sekarang gantian dulu. Gara, apa Gara? Maksudnya Gara itu minjem tipeknya Solihin. Oh, pinjemin. Alhamdulillah, betul itu. Sekecil apapun itulah perbuatan baik yang akan mendapatkan balasan yang lebih besar. Mengambilkan MBG, barokallah, itu sama aja dengan memberikan kemudahan yang lain. Solihin. Betul, minjemin Gara bolpen. Jadi kalian berdua simbiosis mutualisme gitu ya. Yang lainnya ada? Oh, yang lainnya mungkin sifatnya lebih baik, kebaikan itu saya simpan sendiri gitu ya. Gak apa-apa, namanya kebaikan itu boleh ditampilkan, boleh diam-diam. Ditampilkan untuk apa? Untuk bisa memberi motivasi atau inspirasi bagi orang lain. Bisa juga dengan diam-diam karena apa? Karena mungkin ingin menjaga keikhlasan. Jangan sampai diamnya karena memang gak ada melakukan kebaikan hari ini, jadi bingung. Ya, mudah-mudahan. Gimana Mbak? Oke, baik ya. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalian semua dengan membiasakan diri melakukan kebaikan-kebaikan kecil ya, itu akan membuat kalian terbiasa.
Otak kalian jadi terbiasa untuk melakukan hal baik yang besar nantinya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, Ustazah Nida sebenarnya ini baru kembali dari ngisi pengajian. Jadi suaranya lehernya nih rodo gatal ini. Maka Ustazah Nida pengen kalian mengajak kalian untuk sedikit merefleksikan diri. Mumpung ini bulan Ramadan, jadi kalau untuk masalah hafalan sholat, Ustazah Nida anggap kalian untuk saat ini sudah hafal. Apalagi ini ada latihan tarawih kan. Tarawih itu kan otomatis berapa kali? Kalian tarawih berapa kali? 11 apa 24? 21? 11 kalian 11 kali bolak-balik dihafalkan itu ruku, sujud, itidal gitu ya. Jadi insya Allah bisa lebih cepat hafal. Nah, kali ini Ustazah Nida ingin mengajak kalian untuk menjawab 5 pertanyaan yang itunya akan membantu kalian memetakan, atau kalau bukan bahasa memetakan bukan, mungkin kalian masih bingung, untuk bisa melihat nanti jalan di kehidupan kalian di masa yang akan datang. Ada yang bisa bantu Ustazah nutup itu? Lampunya nggak ada kah ini? Tolong lampunya sekalian, Mas. Ya, oke. Ustazah Nida kemarin pergi pengajian. Isi pengajian di daerah Gabusan. Itu ngajinya itu di bagian luar masjid, jadi di berandanya gitu kan. Sudah sore, jadi lampunya mati, lampunya nggak dinyalain. Ustazah Nida masuk pakai jilbab abu-abu. Ada yang mimpin hafalan doa, hafalan surat-surat di depan. Lihat dia Ustazah Nida masuk. Padahal itu udah jamnya untuk ceramah tuh. Ustazah Nida duduk. Itu didiemin. Dia masih tetap melanjutin untuk hafalan. Sampai akhirnya kasak kusuk jamaah di belakang. Penceramah udah datang kok nggak mulai-mulai gitu ya. Akhirnya mereka inisiatif nyalain lampu. Begitu nyalain lampu, ini yang mimpin doa langsung gini. Nah, ternyata udah datang toh, katanya gitu. Sada bilang aja, alhamdulillah lampu nyala jadi saya kelihatan. Orang Papua memang kudu dinyalain lampu dulu baru bisa kelihatan ya. Kalau enggak kelihatan gitu. Ya ini makanya Ustazah minta untuk kalian nyalain lampu. Jangan-jangan kalian juga nggak ngeliat Ustazah lagi. Ya, oke. Siap, silahkan disiapkan kertasnya dulu sama. Hah? Iya boleh sobat. Sebenarnya di sini ada sih yang kemarin itu punya kalian juga. Mau pakai yang ini atau kalian mau pakai yang baru? Yang ini aja ya, bener. Alhamdulillah. Iya betul, biar nggak mubazir juga. Monggo dibagikan aja lah. Iya makasih. Sudah ya? Oke, sekarang perhatikan dulu sebelum kalian menjawab pertanyaannya. Ustazah Nida ingin memberikan satu ayat yang mohon kalian pegang betul-betul ayat ini hingga nanti kalian dewasa. Ya. Bahkan sepanjang hidup kalian kalau bisa itu ayat itu kalian ingat. Ayat ini terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Asbabun nuzul atau sebab ayat ini turun itu awalnya ditujukan kepada orang-orang kafir yang menganggap bahwa kehidupan mereka itu hanya selesai sampai saat mereka mati. Artinya setelah mereka mati itu tidak ada lagi kehidupan lain. Jadi cukup selesai sampai di situ. Ya. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk membantah pemikiran mereka, untuk membantah anggapan mereka. Allah ingin menegaskan bahwa kehidupan kalian itu nanti akan dikembalikan lagi, akan dihidupkan lagi. Untuk apa? Untuk dipertanggungjawabkan. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini maaf ya karena Ramadan, jadi Ustazah Nida ngisinya pengajian ya. Kalian tidak disuruh untuk hafalan doa sholat lagi ya. Nah, ayatnya berbunyi gini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Saya ulangi sekali lagi. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum, apakah kalian mengira annama, bahwa sesungguhnya kalian itu khalaqnakum, kami ciptakan, abasan, hanya bercanda, hanya main-main. Itu pertanyaan Allah kepada orang-orang kafir tadi. Apa kalian mengira kehidupan kalian ini saya ciptakan hanya main-main? Wa annakum ilaina la turja'un, bahwa kalian nantinya nggak akan dikembalikan pada saya, gitu. Ini pertanyaan dari Allah. Kalau untuk seorang muslim harusnya bisa menggugah kesadaran. Oh, berarti satu, hidupku ini nggak main-main. Dua, bahwa aku nanti dikembalikan pada Allah. Tiga, bahwa semua yang aku lakukan selama hidupku akan dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, dari ayat ini tadi ya, kita nangkap poinnya 3 tadi. Hidup nggak main-main, kita akan kembali pada Allah, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Maka pastikan, tadi Ustazah nanya, siapa yang hari ini sudah berbuat baik gitu ya. Ustazah hanya ingin memastikan kalian hari ini mengawali hari dengan kebaikan. Kalau sudah mengawali hari dengan kebaikan, apalagi ini hari Jumat, maka insya Allah seharian itu sebenarnya hati kalian akan selalu melakukan kebaikan. Iya, amin, betul. Ya. Sering-sering kalau mendengar orang berkata baik, mendoakan, itu sering-sering diaminkan. Ini hujan begini nih, malaikat lagi nyari-nyari nih siapa yang amin-amin terus tuh. Nanti dia akan berkata, kamu juga begitu. Gitu loh. Ya. Perbanyak doa saat hujan begini, bulan Ramadan, hari Jumat lagi. Waktu baik banget ini nih. Ya. Jadi ayat ini sengaja Ustazah Nida sampaikan kepada kalian. Walaupun mungkin kalian ngerasa, Ustazah kami ini masih anak-anak, gak ngerti lah kayak gitu. Ustazah pakai bahasa kalian. Artinya apa? Dalam hidup kalian yang masih anak-anak ini, upayakan kalian sudah mulai sadar, hidupku gak main-main. Ya. Karena nanti perjalanan hidup kalian itu mulai anak-anak ini nanti akan naik remaja, remaja kepada dewasa muda sampai dewasa tua. Nah, bahwa perjalanan itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ya. Maka dalam hal belajar jangan main-main. Serius belajarnya. Karena kesempatan belajar ini akan ditanyakan kelak. Kamu sudah diberi kesempatan belajar, kenapa kok nggak belajar yang benar? Bahwa ketahuilah, di antara kalian, teman-teman kalian di daerah yang lain, contoh aja di Papua, nggak semua anak bisa sekolah kayak kalian begini. Kalian mungkin bisa lihat lewat TikTok atau lewat Reels, FB atau mungkin IG, bagaimana perjuangan anak-anak di bagian Sumatera sana, atau mungkin di daerah-daerah terpencil yang mau pergi sekolah harus melewati sungai deras. Kalian sudah terlalu enak ini, cuman jalan beberapa menit sampai sekolah, duduk rapi, anteng, dianterin makan lagi. Teman-teman kalian di tempat lain gak semudah itu. Maka ini kesempatan baik seperti ini akan ditanyakan kelak. Kalian begitu mudahnya mendapatkan kesempatan sekolah, apa yang kalian lakukan dengan sekolah kalian? Bagaimana kalian mempertanggungjawabkan masa belajar kalian yang 6 tahun ini, ditambah nanti 3 tahun di SMP, ditambah 3 tahun nanti di SMA. Itu semua akan dipertanyakan. Sengaja Ustazah Nida bawa hari ini ayat ini biar apa? Kedepannya berharap, Ustazah sangat ingin kalian melangkah dengan hati-hati. Bahwa tanggung jawab ini tidak hanya orang tua. Ayat ini tidak hanya untuk orang tua, bahkan anak-anak seusia kalian wajib tahu biar apa? Oh, berarti sudah sadar lebih awal.
Orang tua yang Ustazah Nida sampaikan ayat ini terkadang menyesal. Kok baru tahu ayat ini ketika sudah keriput, ketika mata sudah kabur, ketika jalan sudah goyah. Kok saya nggak tahu ayat ini dulu? Maka Ustazah sampaikan ke kalian, bersyukur kalian hari ini dapat ayat ini. Minimal kalian sudah bisa punya tekad. Oh, nek ngono kuwi berarti aku memang nggak boleh main-main dalam hal belajar. Belajar itu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Wajib bagi setiap muslim. Ketika kalian punya kesempatan belajar dengan mudah tapi tidak kalian gunakan dengan baik, maka itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saat kalian tidak melakukan perintah Allah, sementara kalian punya kesempatan belajar, maka disitulah beban dosa lebih banyak daripada pahalanya. Padahal ini Ustazah Nida puasa nih. Tadinya kepengen supaya adem aja, maksudnya supaya tenang. Ustazah Nida nggak ngeluarin banyak suara. Ustazah mau kasih pertanyaan. Jadinya Ustazah ceramah juga. Mohon maaf karena memang jiwa-jiwa penceramah ini sudah memang mengakar kuat dalam diri Ustazah Nida. Jadi satu ayat nggak bisa, itu cuma keluar ayatnya doang. Harus ada penjelasannya. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, ya, ingat. Hidup kalian gak main-main. Belajar kalian gak main-main. Berbuat baik kalian kepada orang tua bukan main-main. Itu semua akan dipertanggungjawabkan. Dan kalian akan kembali kepada Allah. Paham sampai sini? Paham, alhamdulillah. Oke. Dari ayat ini tadi Ustazah Nida sudah mempersiapkan 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Dan pertanyaan ini bukan pertanyaan tentang A, B, C, D yang harus dijawab dengan pasti. Bukan. Pertanyaan ini berasal dari pikiran kalian sendiri, maka tidak ada kemungkinan untuk saling nyontek. Ya, walaupun kertas itu terbuka dengan sangat lebar, tulisan temanmu kelihatan dengan jelas, itu adalah pemikiran dia sendiri. Maka kalian tidak perlu nyontek untuk menjadi lebih baik atau memiliki jawaban lebih bagus, nggak usah. Cukup pakai pikiran kalian sendiri, karena ini terkait dengan masa depan kalian sendiri. Paham ya? Oke, sudah siap semuanya? Silakan menjawab di kertas kosong ya, jangan yang sudah ada tulisannya. Oke, pertanyaan nomor 1. Ini pertanyaannya semua berdasarkan Quran surat Al-Mu'minun 115 tadi. Tapi nggak susah-susah kok, tenang aja. Nomor 1. Menurut kalian, apa arti hidup tidak diciptakan sia-sia? Itu tergantung pemikiran kalian aja. Gak usah, wah tadi Ustazah Nida ngomong apa ya? Enggak, bukan. Pikiran kalian sendiri. Menurut kalian, arti hidup tidak sia-sia itu apa? Pakai bahasa kalian sendiri, nggak apa-apa. Upayakan 3 baris ya. Kok 3 baris? 1 baris aja aku mumet. Ajak otaknya untuk lebih berkembang. Kalau kalian bilang, aku nggak bisa, itu otaknya langsung mengkerut itu. Ya, diajak untuk terbuka. Otaknya terbuka itu dengan cara apa? Langsung mikir. Tapi kalau kalian udah bilang, itu langsung mengkerut dia, nggak bisa mikir lagi. Kalau Ustazah bilang 3 ya 3 aja, ngapain pakai acara minta diskon? Mangga. Tenang, Ustazah Nida kasih waktu lama loh ini. Menurut kalian, hidup yang nggak sia-sia, yang sia-sia itu yang kayak apa? Hidup yang tidak, bukan yang menyia-nyiakan, tapi yang tidak menyia-nyiakan hidup. Tidak sia-sia. Iya, arti hidup yang diciptakan tidak sia-sia itu maksudnya apa? Arti hidup tidak diciptakan sia-sia itu artinya apa? Tadi kan dibilang bahwa hidup kita ini bukan main-main loh. Allah katakan abasan, main-main kah? Bukan. Ini hidup yang tidak diciptakan sia-sia. Itu artinya apa? Menurut kalian, bukan menurut orang lain.
Arti hidup diciptakan tidak sia-sia itu adalah dimulai kayak gitu boleh. Arti hidup diciptakan tidak sia-sia adalah, atau menurut saya arti hidup diciptakan tidak sia-sia adalah, nah gitu. Itu lebih, kalau secara bahasa, struktur bahasa itu lebih baik. Menurut saya arti hidup diciptakan tidak sia-sia adalah, terus diungkapkan perasaan kalian. Monggo, silakan dipikirkan. Ikut pikiran sendiri-sendiri. Nek mau 5 baris juga boleh, tapi minimal 3 baris. Itu terus tulisannya jangan dibikin gede-gede, jangan. Menurut saya arti hidup diciptakan tidak sia-sia adalah, monggo. Ingat jangan bikin mengkerut otaknya ya. Yuk. Ini kalian mungkin agak kaget dengan pertanyaan kayak gini karena apa? Mungkin tidak dibiasakan untuk berpikir. Kalian lebih dibiasakan hanya membaca dan meniru tulisan. Sementara untuk berpikir sendiri itu tidak dibiasakan. Makanya kaget otaknya. Menurut saya arti hidup tidak diciptakan sia-sia adalah arti hidup tidak diciptakan sia-sia adalah kenapa kok hidup ini tidak diciptakan sia-sia? Kenapa kok harus serius gitu? Ayo. Dilatih otaknya untuk berpikir. Di sana. Alhamdulillah ya, hari ini Gara sudah menambah amal baiknya. Jangan bersedih. Memikirkan pertanyaan itu langsung sedih gitu. Dia sangat mendalami sekali pertanyaannya. Sangat menghayati gitu. Perlu tisu enggak? Hah? Monggo. Menurut saya arti hidup tidak diciptakan sia-sia adalah semampunya nggak apa-apa. Yang penting jawab daripada kosong. Itu nanti menandakan otaknya kosong. Ya, jadi jawab aja. Jadi sekarang kalian tuh sedang melatih apa yang dipikirkan untuk dituliskan, gitu loh. Nanti ada latihan apa yang dipikirkan itu diungkapkan. Kalau sekarang itu apa yang dipikirkan dituliskan. Makanya para penulis itu banyak merenung, banyak diem, itu karena itu mikir. Nah ini kalau otaknya kebiasaan nonton TikTok itu kan gambarnya cepet, adegannya cepet. Nah otaknya juga jadi kesulitan untuk fokus. Yo.
Ditempelin bukunya di kepala, siapa tahu tulisannya langsung keluar gitu. Aduh. Berharap huruf-hurufnya langsung tertata di kertas. Ini masih ada pertanyaan 2, 3, 4, 5 loh. Oke, sudah ada yang selesai, alhamdulillah. Nah, gampang kok. Menurut saya arti hidup tidak diciptakan sia-sia itu adalah sudah? Ini kalian bawa payung apa enggak? Enggak. Nanti pulang gimana kalau masih hujan? Oh, bawa jas hujan. Diciptakan tidak sia-sia itu artinya apa? Ustadz Anida senang melihat wajah-wajah kisruh, wajah-wajah mumet. Ternyata seperti ini hidup yang tidak sia-sia itu. Harus serius. Ini karena kalian sudah kelas 6 ya, jadi kemampuan berpikirnya harus sering dilatih ya. Walau kadang orang mikir kalau masih SD orang rasa mikir banyak, enggak, latihan berpikir. Sudah ya? Oh. 5 menit lagi. Kedua. Saat kalian ingin melakukan sesuatu, apakah kalian pernah berpikir? Saat kalian ingin buat sesuatu tuh, pernahkah kalian berpikir apakah hal ini membuat Allah senang atau tidak? Jadi gini, kalian hanya akan menjawab begini. Kalian pernah ingin melakukan sesuatu, kemudian pernahkah kalian berpikir saat ingin melakukan itu, kalian berpikir tentang kalau saya buat kayak gini Allah seneng nggak ya, gitu. Pernah nggak kalian punya pikiran itu? Tulis. Pernah. Iya. Oh, karena sudah ada pertanyaan Pak, maka Ustazah Nida akan melanjutkan. Tulis pertanyaannya apa? Wes, tanya itu aja. Pernahkah kalian punya pikiran kayak gitu saat mau melakukan apa? Coba. Jadi kasih contoh perbuatannya. Contohnya aja. Jadi saat kalian melakukan itu, terus kalian punya pertanyaan gini, ini Allah seneng nggak ya kayak gini? Nah, itu pertanyaannya adalah kalau memang pernah pikiran kayak gitu, apa yang kalian lakukan waktu itu? Contohnya waktu itu kalian punya pikiran untuk memberi sedekah kepada orang. Kalian bertanya dalam diri kalian, ini Allah senang nggak ya kayak gini? Gitu loh. Jadi contoh perbuatannya adalah memberi sedekah, misalnya kayak gitu. Kalau tidak pernah ya jawab aja nggak pernah. Wong Ramadan kok mau tipu-tipu. Jawab pernah atau tidak. Kalau pernah contohnya apa? Gampang toh.
Oke, nomor 3. Tinggal jawab pernah atau tidak ngono wae kok pusing. Ini lemari kayak gini pesennya di mana ya? Oh ya, Ustazah Nida kok pengen lemarinya ya? Maaf ya, Ustazah Nida ngambil. Jika kalian malas belajar atau ibadah, apa yang seharusnya kalian ingat tentang tujuan Allah menciptakan kalian? Saat kalian datang malas belajar atau malas ibadah, apa yang seharusnya kalian ingat tentang tujuan Allah menciptakan kalian? Jadi apa tujuan Allah menciptakan kalian saat kalian itu datang malesnya gitu? Misalnya lagi males. Terus kalian ingat kalau Allah sudah menciptakan kalian. Nah, tujuannya itu apa? Tujuan penciptaan. Tujuannya Allah kita. Iya, tujuan Allah menciptakan kalian tuh. Pas datang males, terus kalian teringat dengan penciptaan Allah tentang kita ini loh. Apa tujuannya? Tujuan Allah menciptakan kita tuh apa? Apa yang harusnya kalian ingat tentang tujuan Allah menciptakan kita? Jawabannya nanti. Maka segeralah berpikir. Cuman bedanya aja, bedanya apa gitu loh. Yang bermanfaat dengan tidak bermanfaat, kegiatan bermanfaat dengan tidak bermanfaat itu apa gitu. Yang terakhir dulu, ini masih ada ini. Terakhir plus bonus. Bonus. Sudah ya? No. Ternyata apa yang dipikirkan bisa melewati 5 baris. Ada yang 5 baris nggak?
Silakan. Balikin dipanggil sama Bu Yuni. Sana klikin. Kata atas meter ini. Yo. Sudah? Oke, yang kelima. Menurut kalian, saat belajar dengan Ustazah Nida itu seru apa enggak? Jangan dijawab di sini, tulis. Apakah ada bagian yang kalian itu tidak paham? Dan sebutkan bagian yang kalian pahami. Pelajarannya cukup yang hari ini. Gini aja untuk keseluruhannya, ketika kalian belajar sama Ustazah Nida itu seru apa enggak, asik apa enggak, misalnya gitu ya. Nah kemudian ada enggak dari hal-hal yang Ustazah Nida sampaikan itu kalian paham atau tidak? Gitu loh. Paham itu yang bagian mana, yang enggak paham yang bagian apa? Gampang lah itu, pokoknya seingat kalian aja dah. Oh pokoknya semua boleh, atau yang tadi boleh, atau yang mana yang kalian ingat dah. Apa? Ya, jadi Solihin dengar, pertanyaannya adalah saat belajar sama Ustazah Nida itu seru apa enggak, asik apa enggak? Itu enggak jawab sekarang, jawab di situ. Kemudian bagian mana dari pelajaran itu yang Solihin mengerti? Pelajarannya itu mudah dimengerti atau tidak? Jawab nih gini. Motor di batu. Boleh. Nek Ustazah Nida ngajar itu aku ki banyakan ra ngerti. Ngomongnya kecepetan, ngomongnya ketinggian, pokoknya aku ra ngerti wis. Pokoknya tergantung cara pandang kalian. Ini Ustazah kepengen tahu cara pandang kalian yang tertulis. Kalau secara lisan biasanya kalau keluar itu ada kata-kata yang tidak terukur. Maka sekarang secara tertulis biar terukur. Oke, nanti masih ada satu pertanyaan, satu tugas terakhir. Ini tentang Ustazah Nida kan gampang aja, sudah setiap Jumat ketemu kok. Dah ya? Nek Ustazah Nida pakai kacamata begini lebih berwibawa apa enggak? Nah. Yang nggak ada ingat berarti nggak ada yang mengerti. Ya wes apa pokoknya apa yang diingat aja. Yang nggak diingat ya udah. Nah iya sudah. Misalnya gini, kalian kok aku sampai hari ini tidak bisa menghafal tahiyat karena susah itu. Susahnya bukan karena susah Ustazah Nida ngulang-ulang, bukan, tapi karena memang saya nggak pernah praktek gitu. Yang nggak paham apa? Daripada yang kemarin-kemarin bingung ininya, ya mending yang hari ini. Tadi Ustazah Nida nyampaikan apa, itu paham apa enggak? Pas nyampe kita tahu. Iya. Hari ini tuh. Saat Ustazah Nida itu menyampaikan aku ngerti apa enggak ngono kuwi lho. Hari ini tuh. Ya hari ini boleh. Kemarin juga boleh. Istilahnya kalau zaman sekarang tuh bilangnya aha moment. Aha moment itu adalah satu, misalnya gini, saat kalian ngikuti pelajaran, terus Ustazah Nida menyampaikan satu hal, tiba-tiba kalian langsung kepikiran, oh iya ya, nah itu namanya aha moment. Oh, kalian baru ngerti di situ, oh alah, itu namanya aha moment. Jadi pernah nggak kalian ngalami itu? Nggak apa-apa, udah apa yang tertulis udah. Dah ya. Anakku, ini pertanyaan segampang itu kok ya. Ini masih ada satu lagi perintahnya.
Karena kalian kan tidak terbiasa berpikir, makanya Ustazah Nida ngajak berpikir. Memang betul, semakin kita belajar semakin mumet. Ya karena banyak yang kita nggak tahu. Maka pentingnya itu untuk belajar terus, memanfaatkan waktu yang ada. Karena hidup ini tidak sia-sia. Nah, ngerti juga betul. Dah ya, yang ke berapa? 6 ya? Yang ke-6 ini cuman permintaan aja. Sudah ya? Oke, yang ke-6 Ustazah Nida cuman minta kalian membuat beberapa kalimat untuk diri kalian sendiri. Ya, kalimat penyemangat atau mungkin sebuah pesan untuk diri kalian sendiri di Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan masih bisa ketemu. Contohnya gini, wahai diriku, misalnya kayak gitu. Semoga di Ramadan tahun yang akan datang sholatmu sudah full 5 kali dalam sehari. Contohnya gitu. Jadi silakan beri pesan untuk diri kalian sendiri di Ramadan yang akan datang. Ustazah Nida doakan kalian masih bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Ini nanti dikumpulkan dulu ya. Pertemuan berikutnya Ustazah Nida kembalikan. Tapi nanti kita akan periksa yang 1 sampai 4. Yang 5 kan Ustazah Nida yang meriksa. Ustazah mau lihat kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran dari Ustazah Nida. Duh ngerti pora selama ini Ustazah Nida ngajar nganti teriak-teriak lagi, duh ngerti pora.